Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, berikut ini adalah seri pendalaman materi yang ke-8. 10 soal HOTS level C5, simpulan teks fiksi. Soal ini sebagai bahan pengayaan apresiasi teks fiksi. Satu, cermati kutipan teks cerpen berikut ini. Rip, berikan aku sebuah kisah untuk dijadikan pelajaran, ujar Risa tiba-tiba di sore hari yang sejuk itu. Kisah apa ya? Aku bacakan sepenggal kisah tentang analogi bunga dan lebah. Mau? Jawabku yang berbalas anggukan penuh semangat dari Risa seperti bunga dan lebah. Ya, aku lebah dan ia bunganya. Atau mungkin sebaliknya. Aku tak peduli simbiosis mutualisme pikirku, karena kami saling memberi dan tanpa sadar saling menerima. Lalu aku mulai meminta lebih banyak dan otomatis ia memberi lebih banyak. Begitu yang kami lakukan sebagai bunga dan lebah. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Analogi kisah cinta yang diibaratkan bunga dan lebah. B. Kisah cinta Rip dan Risa diibaratkan bunga dan lebah. C. Simbiosis mutualisme, kerjasama saling menguntungkan. D. Rip berharap Risa mau menerima cintanya ibarat bunga dan lebah. E. Risa sebenarnya menaruh hati kepada Rip tetapi malu mengungkapkan. Kunci jawaban D. Rip berharap Risa mau menerima cintanya ibarat bunga dan lebah. Kunci jawaban D. Soal ini adalah soal HOTS level kelima, karena harus melalui proses analisis dan evaluasi baru diperoleh kesimpulan. Nomor 2, cermati kutipan cerpen berikut ini. Seorang ekonom mungkin akan menyalahkan sistem kapitalisme dan globalisasi. Seorang sosialis akan mengatakan ini masalah distribusi dan pemerataan dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Permasalahan di dunia ini adalah permasalahan kita bersama, tidak perlu saling menyalahkan. B. Permasalahan ekonomi dunia ini memang permasalahan kaum kapitalis dan nasionalis dan seterusnya. Kunci jawaban D, yakni dalam menyikapi permasalahan di dunia ini yang terpenting adalah kesadaran kita bersama. Nomor 3, cermati kutipan cerpen berikut ini. Tibalah mereka pada acara hitung-menghitung. Putra meminta belajar mengenai perhitungan dosek sobat. Tiara menyetujui karena sebenarnya dalam hati dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sebab belajar menghitung tidaklah mudah. Butuh pertemuan langsung bukan melalui telepon dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. 2 orang calon dokter yang belajar melalui telepon. B. Kesabaran Tiara dalam mengajari perhitungan kepada putra dan seterusnya. Jawabannya adalah E. Belajar perhitungan melalui telepon memang sulit dan memerlukan kesabaran. Nomor 4, cermati kutipan cerpen berikut ini. 3 anak kecil yang bermain di sebuah taman. Mereka bermain, bercanda, dan tertawa bersama-sama. Mereka berumur 11 tahun lebih. Mereka bernama Sila, Naira, Agustina atau Sila, Muhammad Ali Kurniawan atau Ali, Ilham Mahardika atau Ilham. Mereka selalu bersama sejak kecil tanpa memandang sebuah status dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Kecil bersahabat, begitu besar bermain cinta. B. Persahabatan sejati tak mengenal kasta atau status dan seterusnya. Kunci jawaban B. Persahabatan sejati tak mengenal tak mengenal kasta atau status. Nomor 5, cermati kutipan cerpen berikut ini. Siang itu setelah jam kuliah selesai, segera kulangkahkan kaki menuju tempat biasa aku, Ralina, sahabatku, dan seorang ikhwan yang kalem dan yang tentunya sahabatku juga, Rizal. Namun meski dalam persahabatan ini ada seorang ikhwan, batasan Islam tetap ada dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Gambaran betapa anggunya seorang wanita yang memakai jilbab. B. Batasan persahabatan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam Islam dan seterusnya. Kunci jawaban D, yakni suasana persahabatan yang ditunjukkan para mahasiswa Islam usai jam kuliah. Nomor 6, cermati kutipan cerpen berikut ini. Di petang yang cerah, sepasang muda-mudi asik bercengkrama di tepi jembatan kereta.
Keduanya duduk menjuntaikan kaki ke bawah sambil sesekali perempuan berayun pelan di udara. Seorang lelaki menyuap cenil yang merupakan jajanan tradisional Nusantara berbahan dasar singkong merah muda ke mulut kekasihnya dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Masa berpacaran adalah masa yang paling indah dan penuh kenangan. B. Seorang pemuda-pemudi yang asik bercengkrama di tepi jembatan kereta dan seterusnya. Kunci jawaban E. Seorang pemuda yang merayu kekasihnya dengan mengibaratkan warna cenil. Nomor 7, cermati kutipan cerpen berikut ini. Hari menjelang sore, saatnya bagiku untuk bersantai di taman kota. Daun-daun berguguran turut melengkapi indahnya sore, udara pun semakin dingin pertanda akan datangnya musim salju dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Saat bermain di taman kota, Satrio teringat dibullying sebagai pecundang di SMA. B. Mika adalah teman Satrio yang selalu memperhatikan dan kini menjadi istrinya dan seterusnya. Kunci jawaban A. Saat bersantai di taman kota, Satrio teringat dibullying sebagai pecundang di SMA. Nomor 8, cermati kutipan cerpen berikut ini. Bukan karena ampuh, bukan juga karena tampan laki-laki menjadi sejati. Seorang lelaki tidak menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya tahan banting, karena bentuknya indah dan proporsinya ideal dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Seorang laki-laki menjadi laki-laki sejati hanya karena tubuhnya tahan banting, bentuknya indah dan proporsinya ideal. B. Seorang laki-laki tidak dengan sendirinya menjadi laki-laki sejati karena dia hebat, unggul, selalu menjadi pemenang, berani, dan rela berkorban, dan seterusnya. Kunci jawaban C, yakni seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan, konsekuen, dan dapat dipercaya. Nomor 9, cermati kutipan cerpen berikut ini. Ketika engkau sudah bisa membaca nasihat ini, anakku, tentu keadaan dunia telah banyak berubah. Mungkin engkau pada saat itu telah menjadi salah seorang calon penerbang ruang angkasa dan tambang emas yang telah digali orang di Lampung dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Nasihat orang tua yang akan meninggal dunia. B. Orang tua yang kondisi ekonominya memprihatinkan dan seterusnya. Kunci jawaban E. Nasihat orang tua untuk anaknya yang ditulis sebelum anaknya lahir. Nomor 10, cermati kutipan cerpen berikut ini. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu dan seterusnya. Simpulan kutipan cerpen tersebut adalah A. Arin tidak betah tinggal bersama bibinya. B. Arin berasal dari keluarga yang tidak mampu dan seterusnya. Kunci jawaban E, yakni keinginan Arin untuk berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe. Meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.